Shalom, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam ibadah kebaktian umum yang pertama, mohon perhatiannya untuk salam dan informasi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Berita duka cita, satu dari sektor 10 telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Bapak Delimar Pangaribuan, orang tua dari Bapak Posma Pangaribuan pada hari Senin 19 April 2021 di Medan. Yang kedua, dari sektor 5 telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Lazarus, putra dari Bapak Tony Rasi, pada hari Kamis 22 April 2021 di Rumah Sakit Permata Pertiwi Citerep. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan sejati oleh Tuhan Yesus. Demikian salam dan informasi. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita masuk di dalam saat teduh. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah.
Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian sekali lagi. Antara
Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita mempersatukan hati kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, oleh karena kasih setia yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, sehingga memungkinkan kami pada hari ini Tuhan, untuk boleh berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini adalah bukti bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi kasih kekuatan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih oleh setiap tarikan napas yang Kau berikan bagi kami hingga sampai saat ini Tuhan. Detak jantung yang Kau berikan bagi kami sampai saat pagi hari ini. Kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Engkau juga menolong kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Engkau mencukupkan setiap kebutuhan kami di dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami di dalam setiap pergumulan kami. Kami boleh mengucap syukur terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini juga kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk setiap program-program gereja yang telah terlaksana pada bulan Maret 2021 dan bulan April Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih semuanya boleh berjalan oleh karena pertolongan dan kasih anugerah-Mu Tuhan. Apa yang direncanakan semuanya boleh berjalan dengan tidak ada gangguan apapun dan semuanya boleh terlaksana oleh karena pertolongan-Mu pula Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan,
Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di GKP Jemaat Citerep ini. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan rohani seluruh jemaat. Biarlah Engkau yang tolong sertai mereka Tuhan. Hubungan antara keluarga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan setiap keluarga-keluarga yang bermasalah, yang mengalami pergumulan kehidupan mereka. Biarlah Engkau tolong Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan mereka, biarlah Engkau juga tolong untuk hubungan secara kekeluargaan Tuhan, antara orang tua dengan anak, suami dan istri. Biarlah semuanya boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban mereka Tuhan. Sehingga kehidupan keluarga di jemaat-Mu ini boleh semakin sejahtera, semakin damai, dan boleh semakin bersandar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga mereka juga boleh merasakan damai sejahtera yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami tidak lupa untuk berdoa setiap program-program kerja tahun 2021 yang sudah direncanakan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah setiap rencana program kerja ini Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan oleh kasih anugerah-Mu, oleh karena pertolongan-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian dalam program kerja tahun 2021, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan mereka hikmat, berikan hati terus yang takut akan Engkau Tuhan, untuk boleh melakukan setiap program yang ada dengan sepenuh hati mereka. Dan setiap program ini boleh berjalan oleh karena kasih pertolongan-Mu pula Tuhan. Untuk rencana pembangunan komplek gereja Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong terus menyertai Tuhan. Untuk dana yang dibutuhkan, biarlah Engkau bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan. Engkau kirimkan orang-orang yang menjadi saluran berkat-Mu, sehingga dana pembangunan komplek gereja ini boleh berjalan dengan lancar. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pembangunan ini, biarlah Engkau juga terus berikan hikmat kebijaksanaan, berikan pertolongan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka juga terus boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati mereka. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kehadiran gereja-gereja-Mu di Kabupaten Bogor yang tergabung dalam PGIS maupun PKSG Kabupaten Bogor Tuhan. Bahkan seluruh gereja-gereja di negeri kami Indonesia ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehadiran gereja-gereja ini Tuhan boleh membawa berkat-Mu ke seluruh negeri kami ini. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani di gereja-gereja ini, Engkau tolong juga dalam pergumulan kehidupan mereka, di dalam pekerjaan pelayanan mereka. Engkau cukupkan setiap kebutuhan mereka dengan berkelimpahan Tuhan, sehingga mereka juga terus menjadi saluran berkat-Mu untuk negeri kami ini. Sehingga gereja-gereja ini Tuhan boleh membawa dampak positif di negeri kami ini. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian dalam pengurus GKP Jemaat Citerep. Setiap hamba Tuhan yang ada Tuhan, para penatua, diaken, PKS, pengurus bidang ataupun komisi-komisi, bahkan koster gereja juga Tuhan, keamanan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong mereka, menyertai mereka, mencukupkan setiap kebutuhan mereka, menolong dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka juga Tuhan, dan kesatuan hati untuk boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Sehingga gereja ini Tuhan boleh semakin berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga gereja-Mu ini Tuhan boleh membawa manfaat yang positif bagi masyarakat sekitar. Kami serahkan juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian dalam majelis sinode, di dalam setiap menjalankan tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, berikan terus hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan sepenuh hati mereka. Berkati Tuhan setiap rencana, rancangan yang mereka bikin, biarlah semuanya oleh berjalan oleh karena kasih setia-Mu. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah negeri kami Indonesia ini Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah tingkat RT RW.
Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong memberikan hikmat bagi mereka Tuhan, memberikan hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh oleh karena kasih setia-Mu mengatur negeri kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kekuasaan hanya ada pada-Mu. Melalui pemerintah ini Tuhan, Engkau menginginkan ketentraman, ketertiban, kedisiplinan dalam negeri kami ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami di negeri kami ini Tuhan. Pada saat ini juga kami serahkan untuk setiap warga negara yang ada Tuhan. Berikan kedisiplinan bagi mereka, tertib dalam hidup mereka Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, setiap warga negara boleh melakukan peraturan pemerintah dalam kehidupan mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Banyak yang belum terucap Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau mengetahui setiap hati kami Tuhan, setiap isi hati kami, dan Engkau akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari KPPK nomor 53. Bacaan bertanggapan nomor 53, janganlah khawatir. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang,
yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat sekalian, pada saat pagi hari ini kita akan menyaksikan persembahan pujian secara virtual dari keluarga Ibu Saurlina Simatupang dari Komsel 15. Demikian persembahan pujian secara virtual, biarlah semuanya boleh menjadi pemulihan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan dengan didasari pada firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 54 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan.
Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian KPPK nomor 171. Pada ayat yang pertama, jalan salib perlu berkorban, semuanya disembahkan. Letakkan semuanya di atas mezbah dan api akan membara. Bila jalan salib relakah kau tempuh, sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena Engkau menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau mencukupkan kebutuhan kami, Engkau melimpahkan berkat-berkat yang datangnya daripada-Mu kepada kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami untuk memberikan persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami. Tuhan, inilah persembahan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau mengubahkan persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan kami ini boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ikut ambil bagian dalam mengelola persembahan ini, biarlah Engkau berikan hikmat kebijaksanaan untuk boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Masuk dalam kasih Tuhan semakin dalam, makin tinggi hikmat sempurnanya
Mari kita bersatu dalam doa untuk pembacaan firman Tuhan. Ya Bapa di surga, terpujilah Engkau, ya Allah kami yang hidup, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami, dan Allah Roh Kudus yang menjadi penghiburan yang menuntun kehidupan kami sebagai umat-Mu. Pada kesempatan ini kami datang mempermuliakan Engkau dengan puji-pujian kami, dengan persembahan yang kami boleh berikan kepadamu pada hari ini. Dan dipermuliakanlah Engkau ya Bapa di surga, dengan pembacaan firman Tuhan dan perenungan, agar hidup kami boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ajarkanlah kami akan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk kami boleh selalu berkenan dan boleh memuliakan Engkau dan boleh menjadi berkat. Terpujilah Allah Bapa di surga, kuduskanlah kami, supaya tidak satu hal pun yang menjadi penghalang bagi kami untuk menyambut kebenaran-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Berfirmanlah ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Mari kita membuka Alkitab dari dua bagian Alkitab. Pertama kitab Mazmur, pasal 43, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kemudian Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Saya membaca ayat ganjil, jemaat membaca ayat yang genap. Mazmur 43 ayat 1 sampai yang kelima, demikian firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pembacaan kedua, Matius 6 ayat yang ke-34, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini, jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan hari esok. Nah, yang menjadi tujuan daripada khotbah pada hari ini adalah supaya jemaat atau orang percaya tidak khawatir dan selalu berharap kepada Tuhan. Nah, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengutip pengertian daripada khawatir dari kamus yang memberikan pengertian khawatir adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Kekhawatiran biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman dan kecemasan. Nah, pada kondisi parah, rasa khawatir dapat menyebabkan kecemasan parah serta panik, dan mungkin akan menjadi masalah kronis bila tidak diatasi. Nah, itulah pengertian daripada yang namanya khawatir. Nah, sehingga tema pada hari ini mengutip dari Matius pasal 6 ayat yang ke-34, jangan khawatir akan hari esok. Nah, ada begitu banyak hal yang mungkin menjadi penyebab, menjadi alasan mengapa terjadi yang namanya kekhawatiran. Tetapi satu hal yang sangat menonjol, sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita membaca secara keseluruhan dari kitab Matius pasal 6 ini,
dan tadi sudah muncul dalam bacaan bertanggapan, satu hal yang sangat menonjol di dalam ayat yang ke-9 mengatakan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Memberikan penekanan kepada harta di bumi. Nah, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini hanya salah satu. Tetapi ini diungkapkan oleh Alkitab bahwa salah satu penyebab seseorang mengalami kekhawatiran karena harta. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca, baru saja kita membaca kitab Mazmur, merupakan Mazmur pengajaran yang mengungkapkan tentang siapakah manusia dan siapakah Allah yang sesungguhnya. Nah, pemazmur mengajarkan juga solusi untuk menghadapi pergumulan dan keluar dari masalah kehidupan. Nah, salah satu masalah kehidupan adalah kekhawatiran. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kekhawatiran? Pasti semua mengalami yang namanya khawatir. Alkitab sudah jujur mengungkapkan kepada kita, jangan kamu khawatir. Artinya kekhawatiran itu bisa menimpa siapa saja, termasuk saya. Bukan hanya sebagai seorang yang melayani Tuhan, bukan hanya sebagai orang yang melontarkan suatu kalimat, jangan khawatir akan hari esok. Saya pun bisa mengalami yang namanya kekhawatiran. Nah, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ada beberapa pokok bahasan berkaitan dengan tema pada hari ini, berkaitan dengan pengajaran daripada Mazmur pada hari ini. Pokok yang pertama, manusia tidak lepas dari masalah atau pergumulan hidup. Nah, sebagaimana diungkapkan oleh pemazmur bahwa ia sedang berada dalam suatu situasi yang sulit. Mungkin dapat dikategorikan juga sebagai suatu keadaan dia mengalami kekhawatiran dalam kehidupannya. Oleh karena mengungkapkan akan kecemasan hatinya yang sangat mendalam. Hal tersebut nyata dalam ungkapannya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kalimat ini berulang-ulang diungkapkan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kita lihat dalam pasal 42 ayat 6, ayat 7 dan ayat yang ke-12. Kemudian dalam pasal 43 ayat yang ke-5. Mengapa demikian? Oleh karena dia sedang berhadapan dengan orang-orang yang dia katakan tidak saleh. Dan dijelaskan juga mereka adalah orang-orang penipu dan curang. Bahkan dikatakan mereka adalah musuh daripada Allah. Kekasih dalam Tuhan, ia mengalami ketegangan dengan orang-orang yang bertanya juga, di mana Allahmu? Yang dia katakan setiap hari orang bertanya, di mana Allahmu? Inilah kecemasan, inilah hal yang sedang dialami oleh pemazmur yang dia ungkapkan dalam pasal 42 ayat yang keempat. Di mana Allahmu? Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini suatu pergumulan yang dalam daripada seorang pemazmur yang dikatakan adalah Bani Korah. Nah, kerinduan kepada Allah oleh karena dirintangi oleh mereka yang hidup dalam ketidaksalehan. Mereka yang dikatakan sebagai orang-orang penipu, mereka dikatakan sebagai orang yang curang, bahkan musuh Allah. Inilah bukti daripada ketidaksalehan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang akibatnya bagi pemazmur Korah, dia mengatakan dalam pasal 42 ayat yang keempat, ada tangisan. Sepanjang hari ia menangis, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Luar biasa pergumulan ya, kalau sampai siang dan malam dia mengalami yang namanya menangis. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang mungkin belum dapat dibendung dengan sesuatu hal yang lain. Sehingga tangisan, luapan emosi selalu keluar siang dan malam.
Sudahkah kita pernah mencapai suatu keadaan yang demikian? Mungkin sampai depresi, sampai putus asa, mau berharap lagi kepada siapa? Setiap hari ada orang-orang yang mengatakan, di manakah Allahmu? Mungkin kita pernah mengalami yang namanya duka. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya himpitan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Apakah itu kita membawa sampai dikatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam? Bisa saja lebih ya. Karena begitu besarnya tekanan. Nah, sebagai akibat yang lainnya, sang pemazmur mengatakan dia tidak dapat mengekspresikan suatu sukacita yang sesungguhnya di antara orang-orang yang sedang menuju ke rumah Allah untuk merayakan suatu ibadah di bait Allah dalam pasal 42 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kerinduan yang besar. Dia ingin mau bersama-sama dengan semua umat menaikkan puji-pujian di sepanjang perjalanan menuju ke bait Allah. Tetapi dia tidak bisa mengekspresikan suatu sukacita, luapan hati yang bergembira untuk menghadap Tuhan. Inilah tekanan yang terjadi sesungguhnya di dalam kehidupannya. Karena Bani Korah adalah satu kelompok daripada keturunan di Israel yang dikhususkan untuk melayani di bait Allah. Tetapi dia sendiri tidak dapat menunjukkan suatu ekspresi sukacita di hadapan Tuhan. Karena apa? Ada musuh-musuhnya. Ada orang-orang yang bersama-sama dengan dia menuju ke bait Allah, tetapi mereka bukan orang-orang yang saleh. Ini menjadi suatu tekanan. Ini menjadi suatu himpitan dari kerumunan orang-orang yang sedang menuju ke bait Allah. Tetapi dia katakan, dia terjepit di antara orang-orang yang tidak saleh. Nah, kekasih dalam Tuhan, suatu ungkapan kecemasan dalam dirinya. Pasal 42 ayat yang ke-18. Mungkin ini suatu hal yang jarang kita dengar, tetapi Alkitab secara jujur mengatakan, firman Tuhan mengatakan, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa engkau membuang aku?" Dalam pasal 43 ayat yang kedua. Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa engkau membuang aku? Inilah ungkapan terdalam dari jiwa yang sedang dalam tekanan suatu pergumulan yang berat. Atau mungkin kita pun pernah mengalami, kalau persoalan begitu besar terjadi, di manakah Allah? Ketika mungkin ada orang-orang yang kita cintai, orang-orang terkasih, mungkin meninggal, mengalami kemalangan. Mungkin dia orang yang setia, kita orang yang setia. Tapi ketika kemalangan terjadi, di manakah Allah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya coba memahami apa yang dikatakan oleh pemazmur. Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa engkau membuang aku? Ia menganggap pergumulannya dalam tanda petik sebagai hukuman dari Tuhan. Mungkin. Ia menganggap pemazmur mungkin tidak berguna lagi sehingga Tuhan dia mengatakan, "Mengapa engkau membuang aku?" Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam diri saya sendiri ketika mengalami pergumulan yang berat, belum sampai mengatakan, "Tuhan membuang aku." Mengapa engkau membuang aku? Mengapa engkau melupakan aku? Belum sampai seperti itu. Bukan saya sudah rohani, tapi tidak terpikirkan. Tapi yang namanya kegelisahan, kecemasan, tekanan, sulit untuk ketawa pun pernah terjadi. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi pergumulan yang mungkin sangat berat terjadi dalam kehidupan kita. Adakah kita sama dengan pemazmur
yang secara jujur mengatakan, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa engkau membuang aku?" Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal yang kita lihat bahwa dia mengalami yang namanya menangis siang dan malam. Sulit untuk mengekspresikan sukacita yang sesungguhnya untuk menuju ke bait Allah. Sampai kepada satu ungkapan, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa Tuhan membuang aku?" Dan dia katakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Pemazmur adalah seorang yang saleh. Dia melayani di bait Allah, baik sebagai pemuji atau pelayan di dalamnya. Di dalam dirinya terjadi suatu ketegangan yang luar biasa antara kehidupan orang yang benar dengan orang-orang yang mempersoalkan kehidupannya di dalam Tuhan. Yang saya katakan tadi, yang dikatakan oleh Alkitab, mereka adalah kaum yang tidak saleh. Kita hadir di tengah-tengah dunia yang mungkin kurang lebih demikian. Dengan istilah-istilah yang mungkin kita sering dengar. Ya, akhir-akhir ini memang udah agak jarang ya. Tapi 1 tahun yang lalu, kata-kata yang keluar yang mungkin sering kita dengar, kafir dan lain sebagainya, mungkin sudah menjadi makanan kita. Adakah kita tersinggung dengan hal itu? Kira-kira? Kita hadir di tengah-tengah dunia seperti ini. Kalaupun kita melihat terjadi suatu malapetaka di Israel baru-baru, ketika buka Facebook, berita-berita yang muncul, begitu banyak orang mengatakan, "Kenapa cuma 40-an? Bukankah lebih baik kalau separuh daripada Israel itu habis lenyap?" Dan banyak orang yang menghakimi kita juga sebagai orang-orang percaya. Nah, tetapi kita melihat bahwa hal itu nyata. Sesuatu yang tidak dapat kita tolak begitu saja. Saya tidak setuju dengan kalian. Tetap saja hal itu terjadi. Tetapi apa yang terjadi dengan pemazmur? Ia tetap mempertahankan kesalehannya. Dan dia tidak mau menjadi sama dengan para musuhnya. Dia tidak menghardik mereka. Dia tidak memusuhi mereka. Dia tidak mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, kutuklah mereka." Dia hanya membawa dalam pergumulannya. Sekalipun dia berbicara kepada Tuhan dengan kalimat-kalimat yang begitu menyayat hatinya. "Mengapa engkau membuang aku? Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Nah, kekasih dalam Tuhan, kita mengambil makna bahwa setiap orang tidak lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Termasuk hamba Tuhan. Termasuk orang saleh pun tidak lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Pemazmur sudah mengungkapkannya kepada kita pada hari ini. Nah, untuk dapat bertahan dalam pergumulan ataupun kecemasan hidup, dibutuhkan yang namanya iman yang kokoh. Nah, sehingga pokok yang kedua, Allah sebagai dasar dan tujuan untuk menghadapi kekhawatiran atau menjadi pengharapan bagi setiap orang percaya. Pemazmur dalam pergumulannya, dia tidak meninggalkan kesalehan hidupnya. Faktor yang memungkinkan ia dapat melewati kesulitan hidup adalah, ada beberapa yang saya catat, adalah pengenalannya tentang Tuhan. Walaupun dikatakan tadi seolah-olah dia menuduh Tuhan telah melupakan dia, telah membuang dia, atau Allah mungkin tidak peduli dengan dia, tetapi sebenarnya pengenalannya diungkapkan dengan istilah Allah adalah penolongku dalam pasal 42 ayat 6 dan pasal 43 ayat yang kelima. Nah, suatu keyakinan bahwa masalah kehidupan dapat diselesaikan, dapat dilewati karena ada Allah yang selalu bersama-sama atau selalu menyertai setiap
orang-orang yang dikasihinya, termasuk kita di dalamnya. Keyakinan kita tentang Allah yang ada bersama-sama dengan kita, itulah yang sanggup menyatakan pertolongan bagi kita yang mengalami suatu pergumulan dalam kehidupan kita. Allah adalah penolongku, oleh karena Ia yang memberikan petunjuk. Ia memberikan petunjuk cara apa yang harus kita tempuh untuk melewati persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Banyak orang gagal untuk menghadapi kecemasan hidup. Banyak orang gagal dalam kekhawatiran sehingga mereka mengalami depresi, mereka mengalami mungkin kekecewaan dan lain sebagainya. Tetapi bersama dengan Tuhan, yakinilah ada pertolongan, ada hal yang akan tunjukkan kepada kita yang mau berharap kepada Dia. Yakinilah bahwa Tuhan sanggup melakukan semuanya itu untuk kebaikan kita. Dan pasti petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita tidak bertentangan dengan kekudusan daripada Bapa di surga. Dia tidak akan menjerumuskan kita kepada dosa. Dia tidak akan menyuruh kita kalau sakit bertahun-tahun datanglah kepada dukun. Tidak. Berharaplah kepada Tuhan. Yang mengalami mungkin masalah ekonomi, Tuhan tidak pasti akan menunjukkan datang kepada rentenir. Tidak mungkin. Datanglah pada Dia. Allah adalah kasih. Kasih setia Tuhan udah pasti tidak pernah kurang. Bahkan kasih setia Tuhan tidak pernah hilang dari hadapan umatnya. Sehingga penghiburan pemazmur, karena Tuhan selalu memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Itulah yang dia ungkapkan. Kasih setia Tuhan diperintahkannya kepadanya di setiap hari. Kekasih dalam Tuhan bagi kita pun berlaku. Kasih setia Tuhan pasti cukup untuk kita. Hanya bagaimana kita memahami kasih Tuhan dalam hidup kita. Apakah hanya mendapatkan berkat? Ini kasih Tuhan. Ketika sakit, di mana Tuhan? Tapi sakit pun adalah bagian daripada Tuhan mungkin sedang mendidik kita. Tuhan pun mungkin sedang merancangkan yang terbaik. Dikasih sakit supaya dia istirahat, kira-kira gitu. Maaf, ini bahasa saya. Supaya istirahat, orang ini terlalu rajin. Kalau kerja, tidak tahu pagi, tidak tahu malam. Kerja terus. Dikasih sakit sedikit supaya dia tidur. Supaya ada istirahatnya. Itu pun adalah kasih setia Tuhan untuk kita. Nah, hanya bagaimana kita menanggapi hal ini. Ini suatu yang luar biasa untuk kita renungkan bersama-sama. Jadi kasih setia Tuhan jangan hanya diukur dengan saya menerima sesuatu. Berkat, materi, kecukupan. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu yang dia izinkan. Kita mengalami duka, itu pun bagian daripada yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kita mengerti ini rancangan Allah yang terbaik untuk kehidupan kita. Nah, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tindakan daripada pemazmur mencari dan mengenalkan Tuhan. Pasal 43 ayat 1 sampai yang ketiga, saya baca. Firman Tuhan katakan, berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang-orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Ini suatu penyerahan yang luar biasa dan pengenalan akan Tuhan. Dia katakan, berilah keadilan kepadaku. Kalau tadi saya katakan bahwa dia tidak menghardik musuh-musuhnya. Dia tidak menghardik orang-orang yang tidak saleh. Tetapi dia katakan, berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Dia tidak datang kepada seorang imam, berikanlah keadilan kepadaku, ya imam, tapi kepada Allah.
Bukan kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, tetapi kepada Allah. Dan dia katakan juga, perjuangkanlah perkaraku. Allah adalah hakim yang adil. Allah tahu menentukan yang terbaik untuk setiap orang. Dia tahu siapa yang perlu dia hukum, dan dia tahu siapa yang perlu dibenarkan. Makanya datanglah pada Tuhan, perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Kemudian dia katakan, luputkanlah aku atau bebaskanlah aku, lepaskanlah aku daripada penipu dan orang-orang yang curang. Nah, kekasih dalam Tuhan, inilah solusi kehidupan yang diberikan oleh firman Tuhan, yang diberikan oleh Allah pada kita pada hari ini. Datanglah, carilah Tuhan, andalkanlah Dia di atas segala-galanya. Tidak perlu keluar kata-kata menghardik orang-orang yang tidak kita suka. Tidak perlu kita sesali dengan keadaan yang terjadi, tapi datanglah kepada Tuhan. Karena pengharapan pemazmur, mengapa dia katakan, berilah keadilan kepadaku, perjuangkanlah, luputkanlah aku. Oleh karena ayat 4 mengatakan, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Inilah gagasan yang luar biasa daripada seorang pemazmur tentang Allah. Sehingga dia mau datang kepada Tuhan. Ketika dia yakin Tuhan pasti akan membebaskan dia, dia akan kembali leluasa, mengungkapkan sukacitanya, syukurnya kepada Allah di bait Allah yang kudus. Ini suatu yang luar biasa. Kerinduannya kepada Allah sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh mengagumkan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu bagi kita, mari kita datang kepada Tuhan senantiasa. Dalam segala keberadaan kita, datanglah kepada Tuhan. Dalam sukacita pun, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan, karena kita bisa bersukacita. Orang yang tidak pernah mengucap syukur, pasti akan mengalami yang namanya kecemasan. Orang yang tidak pernah mengucap syukur, pasti mereka akan mengalami yang namanya kekhawatiran. Ada keyakinan untuk hal itu. Karena itu, mari kita sebagai orang-orang percaya, datanglah kepada Tuhan untuk mengekspresikan sukacita dan syukur kita di hadapan Tuhan. Alkitab mengajarkan kita supaya selalu mau datang dan berharap kepada Dia dalam segala keadaan kita. Dan ingat bahwa Allah melarang, dalam konteks yang berbeda, Allah melarang umatnya untuk mengandalkan manusia dan kekuatan dirinya sendiri. Yeremia pasal 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dikatakan, terkutuklah kalau kita mengandalkan manusia atau mengandalkan diri kita sendiri. Oleh karena akibatnya dikatakan ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itulah akibat kalau hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, atau mengandalkan orang-orang yang mungkin kita rasa kuat. Tetapi penghiburan juga bagi kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah keadaan kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Pasti dijamin Tuhan akan memberikan pertolongan. Karena itu, dalam konteks Matius pasal 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan, ini sebagai satu ajakan juru selamat
yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Marilah kepadaku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang menjadi beban kita pada hari ini? Apa yang menjadi persoalan kita pada hari ini? Apa yang menjadi kekhawatiran kita pada hari ini? Sang Juru Selamat menyambut kita, mengajak kita, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah pada Yesus. Dia yang akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Sebagai penutup, kekhawatiran hidup tidak akan menambahkan sehasta dalam jalan hidupnya. Sebab itu, ayat yang ke-34 yang kita baca pada hari ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Bapa yang menjadi sumber pertolongan kami. Terpujilah Bapa yang menyatakan kasih setiamu di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Bahkan keyakinan kami di hari-hari ke depan, kasih setia Tuhan cukup bagi kami. Bapa, ampunilah kami kalau dalam kehidupan kami tidak mengenalkan Tuhan, kami hidup dalam kecemasan oleh karena kami jauh daripadamu. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami. Ajarkanlah kami sebagai umat-Mu untuk tidak khawatir dengan hari besok, oleh karena pengharapan kami ada kepada Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami. Tolonglah masing-masing kami ya Bapa, kalaupun mungkin di antara kami yang sampai pada hari ini mungkin belum bisa lepas daripada kecemasan, kekhawatiran hidup. Biarlah Tuhan Engkau berkarya atas kehidupan mereka. Tuhan hadir bagi mereka, mendampingi mereka untuk menyatakan segala kebaikan-Mu, untuk mereka keluar dari masalah kehidupan. Terpujilah Tuhan, Allah kami yang hidup. Amin. Hari esokku
Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya, jadi saksi-saksinya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami untuk persilakan untuk duduk. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Sebagai pujian penutup, mari kita menyanyikan pujian KPPK nomor 379, Terlalu Manis. Bersuara Tuhan terlalu manis, panggil kita semua terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manis. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kami segenap Penatalayan Kebaktian Umum GKP Jemaat Citerep pada jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus